Isu pemilihan umum 2024 mendatang kemungkinan bakal memakai sistem proporsional tertutup kian santer. Isu ini muncul sejak dilakukannya uji materi Undang-Undang UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu terkait sistem proporsional terbuka ke Mahkamah Konstitusi (MK). Apa yang dimaksud dengan sistem pemilu proporsional tertutup? Dalam sistem pemilu proporsional terbuka pasca amandemen UUD RI 1945 menjelaskan sistem proporsional tertutup adalah penentuan calon legislatif yang terpilih bukan atas dasar suara yang diperolehnya. Akan tetapi, mengacu pada dasar perolehan suara partai politik. Dengan kata lain, meski rakyat memilih salah satu calon, maka suara tersebut menjadi suara partai politik pengusung. Suara partai politik yang telah mencapai ambang batas kursi bakal diberikan kepada para calon yang diusung berdasarkan nomor urut. Pelaksanaan pemilu dengan sistem proporsional tertutup berlangsung, setiap partai politik tetap mengirimkan daftar kandidat bakal calon yang diusung. Bedanya dengan sistem proporsional terbuka, pemilih tidak secara langsung memilih para bakal calon tersebut. Pemilih hanya diminta untuk memilih tanda gambar atau lambang partai politik saja. Kandidat dengan nomor urut terkecil dalam suatu partai politik berhak menduduki kursi pertama di lembaga perwakilan. Sistem proporsional tertutup untuk pemilu 2024 masih sebatas asumsi, tapi bagi calon peserta pemilu perlu mengantisipasi keadaan dan terus mengikuti perkembangan jika gugatan tersebut dikabulkan MK. Sejarah sistem proporsional tertutup. Menelisik sejarahnya, sistem proporsional tertutup sudah ada sejak era Orde Lama. Muhammad Nizar Herit dalam bukunya yang berjudul Evaluasi Sistem Pemilu di Indonesia 1955 hingga 2021 menjelaskan desain proporsional tertutup kala itu membuat sistem politik menjadi demokrasi terpimpin. Hal inilah yang kemudian memberi porsi kekuasaan yang lebih besar kepada eksekutif. Tidak berhenti pada era Orde Lama, sistem proporsional tertutup berlanjut hingga Orde Baru. Bedanya, masa Orde Baru menguatkan sistem oligarki kepartaian sehingga desain ini dianggap mengikis nilai-nilai demokrasi. Lebih-lebih, sistem proporsional tertutup untuk pemilu pada era Orde Baru melahirkan hegemoni partai politik besar, seperti Golkar. Akibatnya, hubungan partisipasi dan aspirasi publik makin sempit. Terhitung pemerintahan Orde Baru memakai sistem ini selama 6 periode pemilu. Bahkan saat Presiden Soeharto lengser di tahun 1998, sistem proporsional tertutup masih dipakai di tahun 1999 lewat UU No. 3 tahun 1999. Perubahan mulai terjadi saat sistem proporsional terbuka diterapkan melalui UU No. 12 tahun 2003 dan diterapkan hingga sekarang. Namun, mendekati pemilu 2024 ada wacana untuk kembali memakai sistem proporsional tertutup. Sejumlah parpol menolak. Ketua Fraksi PAN DPR RI, Saleh Partaunan Daulay mengklaim mayoritas partai politik masih menginginkan sistem proporsionalitas terbuka. Begitu juga masyarakat banyak yang mengharapkan agar pemilu 2024 tetap dilaksanakan dengan sistem yang sama dengan 3 kali pemilu sebelumnya. Saleh berkata, pendapat-pendapat ini adalah aspirasi yang perlu didengar oleh para hakim konstitusi. Menurutnya pemilu itu milik masyarakat. Pesertanya adalah juga anggota masyarakat yang tergabung dalam organisasi yang bernama partai politik. Sudah semestinya seluruh penyelenggaraannya sesuai dengan harapan mayoritas masyarakat. Saleh juga menambahkan bahwa demokrasi itu intinya adalah partisipasi dan keterbukaan. Semakin tinggi partisipasi publik, semakin bagus kualitasnya. Sebaliknya, demokrasi akan mundur jika keterlibatan publik dipinggirkan. Apalagi, penentuan calon wakil rakyat dilakukan secara tertutup dan terkonsentrasi pada lingkup internal partai politik. Penolakan juga disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY. Ia menolak keras upaya pengembalian sistem pemilu menjadi proporsional tertutup, karena dianggap sebagai sebuah kemunduran demokrasi.
Ahy menegaskan Partai Demokrat menolak keras upaya untuk mengembalikan sistem pemilu dari sistem proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup. Ini memundurkan kualitas demokrasi, mengembalikan model kekuasaan sentralistik dan menafikan kerja keras kader partai dalam membina konstituennya. Bagi Ahy, sistem yang sudah berjalan selama ini, sistem proporsional terbuka, ditujukan untuk modernisasi partai. Perihal masalah yang muncul dalam persoalan itu, maka perlu adanya perbaikan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Menurutnya, masalah-masalah yang muncul akibat penerapannya bisa dijawab dengan upaya perbaikan kolektif, tanpa harus menghancurkan langkah progresif yang sudah dijalankan selama ini. Fraksi pendukung dan penolak sistem proporsional tertutup. PDIP adalah satu-satunya fraksi di DPR yang mendorong pemilu sistem proporsional tertutup. Sedangkan 8 dari 9 fraksi di DPR menolak wacana tersebut. Fraksi Golkar, Gerindra, Demokrat, PKS, PKB, PAN, Nasdem, P3 sebagai fraksi penolak sistem proporsional tertutup.